Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Rawati SSI. Saya mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2023, Prodi Pendidikan Fisika, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nomor peserta 2015109155558. Nomor induk mahasiswa F43712313030. Pada hari ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran materi gelombang mekanik di kelas 11-nya 1 SMA Negeri 1 Tebas. Selamat menyaksikan. Siap, berdiri. Berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi. Untuk mulai pembelajaran, perkenalkan nama jawab. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban yafqahu qawli. Baiklah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan dan kemudahan untuk belajar hari ini. Sudah siap semuanya belajar hari ini? Siap. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Aditya Saputra, Ada, Bu. Dwi Febiana, Prezi Dwi Patra, Zulfahri Ramadan. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas tentang gelombang. Ya, kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan pernah bisa lepas dari keberadaan gelombang. Hampir semua kegiatan manusia itu terdapat peran gelombang di dalamnya. Yang paling sederhana, contoh yang paling sederhana adalah ketika suara sampai ke telinga kita, itu adanya gelombang bunyi, ya. Jadi ketika suara sampai telinga kita dan kita bisa mendengar, itu ada peran dari gelombang bunyi. Nah, untuk hari ini kita tidak akan membahas gelombang secara menyeluruh. Kita hanya akan membahas tentang gelombang mekanik, karakteristik dari gelombang mekanik, kemudian menganalisis besaran-besaran fisik pada gelombang mekanik. Nah, pada pelajaran sebelumnya masih ada yang ingat apa itu gelombang mekanik? Ya, Dwi? Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan media untuk menggambar. Iya. Jadi gelombang mekanik adalah gelombang yang merupakan media dalam perambatannya. Dan apa yang akan kita bahas hari ini? Kita akan lihat tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 5. Yang pertama, lihat. Melalui penerapan model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu menjelaskan definisi dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal dengan benar. Yang kedua, melalui penerapan model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu menerapkan konsep hubungan frekuensi dan panjang gelombang dengan benar. Nah, yang terakhir, kalian mampu atau melalui percobaan, peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan dengan sistematis. Nanti, berarti di pelajaran hari ini, kalian akan menganalisis hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang dengan melakukan percobaan dengan menggunakan aplikasi web. Ya. Kemudian, manfaat dari pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami konsep-konsep fisika dan
tahu, tekun, mampu mengenal dan memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar sehingga menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, nih, pada pembelajaran Ibu akan melakukan 3 penilaian. Ya, penilaian ini dilakukan secara individu dan kelompok. Untuk penilaian kognitif atau pengetahuan, ini akan Ibu nilai nanti ketika kalian mampu menganalisis hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang. Dan nanti juga di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan tes formatif yang harus kalian kerjakan. Nah, untuk yang psikomotorik atau keterampilan, nanti Ibu nilai ketika kalian melakukan kerja kelompok sesama temannya. Ya, mulai dari keterampilan dalam menggunakan simulasinya dan keterampilan dalam menghasilkan datanya. Dan yang ketiga, penilaian akan dinilai adalah afektif atau sikap. Apakah kalian bertanggung jawab tidak dengan perintah atau petunjuk yang Ibu berikan? Baiklah, untuk memulai, yang pertama, Ibu akan menayangkan video. Silakan disimak ya. Nah, dari video ini diharapkan kalian memahami secara garis besar apa itu gelombang mekanik, khususnya gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Silakan di. Kali ini kita akan mengamati bagaimana bentuk gelombang transversal dan gelombang longitudinal menggunakan selinki. Jadi, gelombang transversal adalah gelombang yang berbentuk bukit dan lembah. Nah, ini adalah secara gambarnya. Jadi, bagian A, B, C disebut bukit gelombang. Sedangkan C, D, E disebut lembah gelombang. Jadi, satu bukit, satu lembah itu disebut satu gelombang. Jika gambarnya seperti ini, dari A, B, C, D, E itu adalah satu gelombang, E, F, G, H, I satu gelombang. Jadi jumlah seluruhnya ini adalah 2 gelombang. Sedangkan untuk titik B itu adalah puncak gelombang, sedangkan D adalah dasar gelombang. Sedangkan titik A, C, E, G, I adalah simpul gelombang. Jika selinki digoyangkan ke kiri dan ke kanan dengan simpangan yang kecil, maka gelombang yang terbentuk, bukit dan lembahnya juga kecil, tidak tinggi-tinggi. Jika selinki diayunkan ke kiri dan ke kanan dengan simpangan yang jauh, maka bukit dan lembah gelombang yang terbentuk juga besar. Itu adalah contoh dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, Ibu punya selinkinya. Ya, Ibu juga punya selinkinya. Jadi Ibu minta 2 orang untuk mendemonstrasikan seperti yang ada pada video tadi, bagaimana bentuk dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Tolong untuk Fahmi dengan Ibu, silakan cepat untuk mencoba mendemonstrasikan seperti yang tadi terlihat pada video. Saya coba perhatikan bagaimana bentuk dari gelombang transversal dan gelombang longitudinalnya. Ya, dimulai dari gelombang transversal dulu. Nah, ini adalah bentuk dari gelombang transversal, terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, jika dilakukan seperti itu, maka gelombangnya juga besar atau panjang. Kalau lebih cepat, kami, nah, apa yang terlihat? Gelombangnya menjadi lebih banyak, ya. Nah, ini contoh dari gelombang transversal. Kalau lebih cepat lagi bisa? Iya. Nah, lebih rapat gelombangnya, tapi lebih kecil, ya. Simpangannya lebih kecil. Nah, paham? Ini contoh dari gelombang transversal.
gelombang transversal ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ajukan pertanyaannya. Apa saja yang masih belum kalian pahami tentang karakteristik dari gelombang transversal? Silakan, apa yang ingin ditanyakan? Ya. Apa saja yang mempengaruhi besar panjangnya gelombang? Ya, apa saja yang mempengaruhi dari besar panjang gelombang? Tadi yang seperti didemonstrasikan oleh teman-temannya. Kalau semakin cepat, semakin banyak panjang gelombangnya. Jadi apa saja yang mempengaruhi dari besarnya panjang gelombang? Jadi dari pertanyaan yang kalian ajukan itu dapat menunjukkan bahwa kalian belum memahami menganalisis atau memahami besaran-besaran yang terdapat pada gelombang transversal. Hubungan antara besaran-besaran pada panjang gelombang, terutama pada frekuensi dan panjang gelombangnya. Nah, untuk memahami itu, Ibu mengajak kalian untuk melakukan percobaan dengan menggunakan simulasi PET untuk menganalisis bagaimana hubungan antara panjang gelombang dengan frekuensi. Nah, ini silakan kalian keluarkan handphonenya, kemudian download simulasi ini, ya. Silakan download di HP kalian simulasi PET-nya sambil Ibu membagikan LKPD-nya, lembar kerja. Di dalam lembar kerja ini, ya, akan terdapat petunjuk cara menggunakan aplikasi simulasi PET-nya. Itu bisa ada petunjuknya di sini. Kemudian mengambil data dan mencantumkannya pada LKPD-nya. Jadi dilakukan secara individu dulu, ya. Petunjuknya silakan ikut di LKPD-nya, ya. Ada petunjuknya. Ya, semuanya sudah terdownload di HP-nya. Ya. Sekarang lihat buka petunjuknya. Apa petunjuknya? Buka simulasi PET gelombang pada tali di HP kalian, ya. Sudah terbuka? Kemudian akan muncul tampilan seperti di gambar tadi, ya. Nih, beres semua. Nah, klik pilihan penggaris, penghitung, dan garis penanda. Sudah kalian lakukan. Tampilkan klik penggaris, ya. Menghitung waktu dan garis penanda. Kemudian klik osilasi, ya, dan klik tak berujung. Klik tak berujung. Gerak lambat saja agar kalian bisa dengan mudah untuk menghentikannya. Sudah? Semuanya tampilan seperti itu? Sudah? Amplitudenya kalian buat di 0,75 cm. Kemudian frekuensi yang pertama adalah di 1,50. 0, ya. Tegangannya dinolkan, tegangannya dimaksimalkan. Sudah? Nah, nanti kalian catat berapa panjang gelombangnya dengan melihat satu panjang gelombang dari penggaris. Kalau sudah dapat, tuliskan di tabel datanya. Bisa lanjutkan untuk 3 percobaan setelah itu di frekuensi 2,00, 2,50 dan 3,00. Secara individu, ya. Lalu itu menilai penilaian tampilannya. Bisa masukkan ke datanya. Sudah? Coba. 0,1. Di sini pas 5, di sini 0,6. Nah, berarti 5 dikurang 0,6 berapa? 4,4. Tetap satu panjang gelombang besarnya 4,4. Kita hitung satu panjang gelombang, bukan ukuran panjangnya, tapi satu panjang gelombang. Satu panjang gelombang itu terdiri satu lembab, satu bukit. Nah, langsung tulis saja data akhirnya. Iya, kerjakan dulu, ambil dulu data dari panjang gelombangnya, ya. Udah dapat semuanya. Ketika frekuensinya berapa tadi? 1,50. Udah dapat semua datanya. Udah.
Semuanya sudah pengumpulan datanya. Nah, langkah selanjutnya, nah di bawahnya itu ada pertanyaan di bawah LKPD-nya, kan? Jelaskan hasil yang didapat dari percobaan yang dilakukan. Kemudian jelaskan bagaimana hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang berdasarkan teori. Jadi ada dua, berdasarkan teori dan berdasarkan persamaan fisikanya. Ya, dari situ kan dia bisa tahu persamaan fisikanya kan. Nah, ini kalian lakukan secara berkelompok. Nah, ini dikelompokkan oleh masing-masing. Di data tadi yang sudah kalian dapatkan masing-masing, walaupun berbeda, ya data yang didapatkan berbeda, tapi kesimpulannya sama kan? Dan beda dari data yang didapatkan juga sedikit, hanya sedikit perbedaannya. Jadi, kalian boleh menggunakan satu data yang untuk dianalisis, jadi tidak semuanya. Pakai saja satu data untuk dianalisis dan dikerjakan secara berkelompok. Ibu kasih waktu 15 menit untuk menganalisis hubungan antara frekuensi dan panjang gelombangnya. Silakan diskusi dengan kelompok masing-masing. Sudah selesai mengerjakan ini-ininya. Silakan didiskusikan. Pakai satu lembar data saja. Maka jumlahnya sama. Jadi udah semua? Sudah diberikan. Nah, sebelum kita presentasi, kita main sebentar. Kita ice breaking sebentar, melatih konsentrasi. Ya, mudah-mudahan masih fokus setelah melakukan percobaan simulasi. Nah, ini pertanyaannya. Konsentrasi atau fokus dengan pertanyaannya. Coba sebutkan apa warna huruf pada tulisan berikut. Warna huruf. Paham? Warna hurufnya. Huruf dari tulisan yang Ibu buat. Bukan contoh. Apa warna hurufnya? Ini. Biru. Biru. Merah. Lanjut. Kita atau biru? Hitam. Yang terakhir? Berarti masih fokus. Tepuk tangan untuk kita. Baiklah, selanjutnya kita ke presentasi ya. Jadi satu kelompok mewakili satu orang saja. Silakan presentasi, kita pilih di sini. Kita mulai dari kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Admirawati sebagai guru fisika dan teman-teman yang saya banggakan. Berdirinya saya di sini adalah untuk mempresentasikan
frekuensi, maka panjang gelombangnya semakin kecil. Oke, kita lihat kelompok terakhir. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bu Erniawati selaku guru mata pelajaran fisika dan teman-teman semua yang saya banggakan. Jadi puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat teman-teman kita semua di sini dapat berkumpul mengikuti pelajaran kegiatan belajar mengajar fisika kita ini berjalan dengan lancar. Insyaallah. Jadi saya di sini selaku perwakilan dari kelompok 4 Zulfar Ramadan izin menjelaskan atau mempresentasikan tabel hasil percobaan yang telah kami kerjakan tadi. Nah, untuk perwakilan pertama dengan frekuensi 1,50 amplitudo 0,75 kami mendapat dengan panjang atau lambdanya 4,2. Untuk perwakilan kedua kami dengan frekuensi 2,00 amplitudo 0,75. Berdasarkan percobaan ini kesimpulannya adalah semakin besar frekuensinya maka semakin kecil juga panjang gelombangnya atau berbanding terbalik. Mungkin hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, berbanding terbalik, cuma dicarinya itu cepat lambat gelombang. Jadi kesimpulan sama yang didapatkan dari 4 kelompok sama, bahwa hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang itu adalah berbanding terbalik. Dari percobaan atau simulasi yang kalian dapatkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa apa kesimpulannya? Ya, gelombang transversal itu dan dari seperti dilakukan oleh Tuhannya adalah gelombang yang tegak lurus dengan arah lambatnya. Kedua, ada yang disebut gelombang longitudinal, yaitu yang sejajar dengan arah lambatnya. Kemudian apa hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang? Kami bisa kesimpulan apa hubungannya antara frekuensi dan panjang gelombang? Ya. Semakin besar frekuensinya, maka panjang gelombang semakin kecil. Dan maka hubungannya menjadi menjadi berbanding terbalik dengan persamaan V sama dengan lambda dikali F, ya. Jadi itu kesimpulannya bahwa hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang adalah berbanding terbalik sesuai dengan percobaan yang kalian lakukan tadi dengan menggunakan aplikasi simulasi PET-nya. Nah, kemudian contoh soalnya nih. Ya, kita lihat contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut dengan panjang 75 cm. Ya. Yang diketahui berapa nilai cepat lambat gelombang jika waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang adalah 5 sekon. Berarti yang ditanyakan adalah berapa nilai cepat lambat gelombangnya, V-nya yang ditanyakan. Yang pertama kita cari ada berapa nilai satu panjang gelombang. Tadi 75 cm itu berapa panjang gelombang? 6. Nah, yang dicari apa? Cepat lambat gelombangnya. Frekuensi adalah 1 per apa itu frekuensi? 1 per periode atau 1 per T. Lambdanya sudah diketahui, waktunya juga sudah diketahui. Maka V-nya bisa langsung kita masukkan angkanya 12,5 dibagi 5 sekon. Ya, berapa nilainya? Berapa? Iya. Maka V-nya adalah 2,5 cm per sekon. Paham? Ya. Nah, untuk melihat sampai di mana pahaman kalian, Ibu kasih 2 soal. Nah, silakan dikerjakan di bukunya. 2 itu harus kalian gambar. 2 lembar 1 bukit. Itu berarti lebih dari 1 panjang gelombang. 1 panjang gelombang terdiri dari 1 bukit, 1 lembar. Di situ ada 2 lembar, 1 bukit. Kan?
T-nya 20. Dalam waktu T 4 sekon ya. Jadi T-nya ini T waktu ya. Cepat lambat gelombangnya adalah 250 cm per sekon. Paham semuanya? Oke. Baiklah. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Nah, untuk refleksi hari ini Ibu ada beberapa emoji. Jadi silakan kalian tempelkan pada refleksi di papan tulis. Yang pertama, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan, membosankan, menyebalkan, memusingkan? Nah, kemudian sudah pahamkah dengan materi hari ini? Jadi ada emojinya, silakan tempel 10 orang di atas dan 10 orang di bawah. Mulai dari Bu Desi ya. Silakan ditempelkan. Lanjut, Indra. Buka dulu. Ya, jadi perasaan kalian hari ini telah mengikuti pembelajaran fisika pada gelombang mekanik. Ada yang minat, ada yang merasa senang. Baiklah, untuk hari ini pembelajaran kita cukup dengan gelombang mekanik. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang karakteristik gelombang mekanik, bisa dijelaskan, kemudian mengalami mantulan, apa lagi? Mengalami distraksi ya. Itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya besok ya, insya Allah besok. Jadi besok kita akan bertemu lagi untuk membahas tentang karakteristik dari gelombang mekanik. Itu untuk pelajaran hari